Iradatuka tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwa al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Keinginanmu tajrid atau terlepas dari asbab, sedangkan Allah menempatkanmu pada makom asbab, merupakan syahwat yang samar. Sedangkan keinginanmu untuk melakukan asbab atau berada di makom asbab, sedangkan Allah menempatkanmu pada makom tajrid, terlepas dari asbab, merupakan kemerosotan dari himmah yang tinggi. Ya, ada tajrid, ada asbab. Tajrid itu artinya menanggalkan sebab. Kalau kita sakit, supaya sembuh, asbabnya apa? Berobat. Berobatnya kemana? Terserah antum berobat kemana, yang penting berobat, ya. Tapi yang teruji secara klinis kedokteran, ya. Kalau teruji secara doa itu lain cerita. Ada seorang ustadz nggak mau berobat ke dokter, malu. Dia kan ustadz, kebetulan ustadz yang tukang tiup-tiup. Sakit, nggak mau datang ke dokter. Kenapa? Malu. Saya kan tukang tiup. Bang Dik langsung minum. Gengsi dia. Kenapa dia gengsi? Nanti merusak reputasi. Berarti dia pengen apa tuh? Pengen disebut sakti, pengen disebut wali. Gak perlu berobat. Kita aja ditiup sama dia, apalagi dia gitu. Nah, maka disebut oleh beliau, kamu ingin terlihat sakti padahal kamu belum sakti, itu syahwat yang tersembunyi. Jadi syahwat terbagi dua. Syahwat bagi dua. Satu, syahwat zahir. Dua, syahwat batin. Syahwat zahir, mata senang sama yang bening-bening. Bener gak Bang Dik? Bang Dik kan enak lagi situ Bang Dik. Kohar gak enak lagi sono, berjenggot itu. Biasa, iman Bang Dik sudah lebih tinggi daripada kahar. Itu gak ada urusannya sama iman ya. Itu urusannya sama modus ya. Ini usul dari kohar, sesekali akhwat jadi pindah ke sono gitu. Ya kohar ya. Itu benar kan. Tayyib. Jadi tajrid menanggalkan asbab. Kalau asbab mengikuti sunnatullah untuk mencapai sesuatu. Kalau orang mau sembuh, apa sunnatullahnya? Berobat ya. Berobatnya ke siapa? Berobat ke dokter, walaupun kesembuhannya bukan pada dokter, tapi berobat aja gitu. Perintah nabinya tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah ya. Jadi orang kalau belajar hikam tambah waras nggak? Tapi kalau antum belajar zikir nggak belajar hikam nggak waras. Udah jelas sakit begitu masih nggak mau datang ke dokter. Saya kan tukang embus gitu kan. Kita punya guru banyak ya, itu mereka tukang tiup tuh. Tapi kalau sakit pasti ke dokter, kan bingung kita. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jangan-jangan ngelakon lagi ya. Jadi ada makom tajrid, ada makom asbab. Tajrid ini terbagi lagi. Ada tajrid zahir. Tajrid zahir ini dia zahirnya nggak bekerja, tapi batinnya galau. Ini nggak bener, tuh munafik, tuh sok ikhlas.
Zohirnya, jadi saya waktu nyantri dulu tuh pengennya nggak belajar tapi langsung pinter gitu. Ente pernah gitu nggak, Kohar? Malu gitu, kelihatan gengsi, kelihatan belajar depan orang. Pernah gitu nggak? Enggak ya? Nggak inget. Ingatnya ente siapa, Kohar? Ingat galau dia. Jadi saya ingat dulu kami pengen pinter tapi nggak perlu belajar. Pengen langsung laduni. Teman-teman, laduni itu datang cuma brek gitu. Hebatnya laduni itu tergantung terjemahan intelektual kita. Jadi kalau kita nggak punya kosakata yang indah di sini, kosakata yang banyak, sehebat apapun laduni nggak menarik didengerin orang. Kecuali cuma teman-teman dekat. Jadi turunnya satu nur aja, turun langsung dari Allah. Tapi penjelasannya panjang. Nah, tergantung perbendaharaan akliyat orang ini. Akalnya lebar, dia bisa menjelaskan panjang lebar. Kalau enggak, dia diem aja. Gitu. Ya. Jadi ciri-ciri orang laduni itu bukan enggak belajar. Justru laduni terbaik turun kepada intelektual-intelektual yang tawadu. Kayak Kohar. Insya Allah ya. Ngaji hadis 4 tahun, ngaji hadas 5 tahun. Taib. Kita pengen pintar tapi nggak mau belajar, itu namanya syahwat tersembunyi. Pengen disebut punya ilmu laduni. Pengen wusul kepada Allah cuma nggak mau riyadhah latihan. Pengen disebut murad, padahal makom baru murid. Masih ingat beda murad sama murid? Murad Allah yang tarik. Kalau murid dia yang harus menarik dirinya kepada Allah. Pada hakikatnya Allah semua. Tapi kesadarannya ini kesadaran yang mana? Dia kesadarannya, akalnya yang membuat dia datang kepada Allah, atau dia merasa dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja beda-beda tipis. Maka dulu Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Imam Shibli, mereka sepakat kalau murid-murid melihat kita sekarang tazandaku, mereka akan zindik. Kenapa? Imam Junaid, Imam Abu Yazid setelah beliau jadi wali, beramalnya dikit. Karena satu nafasnya sudah sama dengan 70.000 kali Bang Dik zikir. Gawat tuh Bang Dik. Satu nafas dia bermakna lebih bagus daripada kita sholat berjam-jam. Kenapa? Satu nafas dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat belum tentu khusyuk. Kayak gitu. Apa kata mereka? Seandainya murid melihat kita yang sekarang tanpa memperhatikan kita yang dulu, mereka akan tazandaku zindik. Kalau sudah bertasawuf nggak perlu lagi syariat gitu. Kan banyak orang ngomong begitu ya. Mana ada begitu, nggak ada. Itu zindik begitu. Kalau sudah mulai mengkalamkan batal-batal syariat, udah itu zindik sudah. Gak boleh kalam ini. Antum kalau malas sholat, bilang aja malas, nggak usah bilang marifat saya sudah tinggi. Itu nggak ada urusan tuh. Ya, bilang aja saya emang lagi nggak sholat, udah selesai. Jangan pernah mengatakan masih sholat aja, mari perente cemen gitu. Jangan begitu. Ya. Jadi ketinggian marifat seseorang ada pada adab dia menghargai syariat. Tuh. Balik lagi ke basic. Jadi dia bolak-balik aja tuh. Jadi orang yang tinggi basicnya oke. Gimana dia bisa tinggi kalau dia dasarnya tidak bagus? Ya. Jadi ada orang-orang yang gagal faham, dikira cukup dengan ya santai-santai aja jadi wali gitu ya. Kalau di akhir zaman mungkin bisa kali ya. Cuma di akhir zaman yang berat itu tasdiknya. Di zaman ini kita tidak akan diuji berat-berat zikir 70.000, enggak. Kecuali bagi yang ikut harokah, thariqah. Ikut suluk betul dikasih. Tapi bagi orang-orang yang ingin jalan pintas, yang paling berat itu hanya satu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Al-haqqu min rabbik.
Kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragu. Ketika kita sudah menyaksikan satu kebenaran dari seorang wali, tapi wali ini memerankan sesuatu yang di luar persangkaan kita, antum syak gak? Kalau syak, udah lewat. Ya, berarti nggak punya kolbu, kolbunya nggak bercahaya, terkecoh oleh penampilan zahir seseorang. Emang kalau kiai harus pakai kopiah kemana-mana? Ya, kalau Bang Dik nih, saya copot, masih dokter nggak saya Bang Dik? Saya copot, masih dipanggil Buya nggak? Bener nggak ada urusan sama ini kan? Kohar nih, kita ganti bajunya jadi baju kaos. Masih pintar baca kitab nggak dia? Masih nggak ada urusannya. Lalu kenapa kita tersiksa, terbebani, terpenjara oleh penampilan-penampilan ini? Sampai beberapa orang membangun branding, kalau ustadz harus begini. Di kampus dulu, kawan saya ketemu santrinya, cium-cium tangan. Kebetulan hari itu dia pakai kopiah, dia ngomong, syukur gua pakai kopiah. Emang kealiman dia hilang dengan dia tidak pakai kopiah. Oh, ente nggak ngerti ya Rozi, itu bab adab. Lo adab itu kan per tempat beda adab, beda wilayah beda adab. Saya pakai celana hari ini karena besok saya mau langsung pulang kampung ya. Di kampung saya tuh bapak saya bilang, kamu pakai sarung mulu kayak mau sunat katanya. Bapak saya ngomong dulu gitu. Padahal bapak saya orang surau tuh, orang tarekat bapak saya itu. Gak biasa pakai sarung kayak kohar gini. Ini ente udah sunat berapa kali kohar? Jadi sengaja Bang Dik ya pakai sarung, pakai celana dulu. Karena nanti mau terbang langsung insya Allah. Ya mohon doanya biar selamat, amin. Kita mau bersih-bersih. Bersih-bersih apa kohar lebih tahu ya. Nah, jadi teman-teman, ada syahwat yang zahir, mata, jelalatan, itu normal ya. Telinga senang dengerin gosip, senang gak dengerin gosip? Asik gak dengerin gosip? Asik. Gosip tuh paling asik. Dan ada syahwatnya di telinga ini. Bener ya? Giliran gosip saya ngeliatnya ke kanan ya. Kalau jelalatan saya ngeliatnya ke sono no. Ada syahwat perut, makan. Bener ya? Ada syahwat lidah, ngomong aja mulu. Ini yang jadi musibah kami, para pendakwah, para guru, mu'alim. Kadang-kadang kami berbicara dengan nafsu. Kayaknya kalau udah pegang mic tuh gak mau berhenti gitu. Itu nafsu tuh ya. Berat gak tuh? Ya. Kalau seniman, wah taulah sendiri ya. Kalau orang tepuk tangan kayaknya girang ya. Emang kalau orang gak tepuk tangan suaranya jadi jelek? Nggak ada urusannya. Emang kalau followernya berkurang, kualitas antum berkurang? Kan enggak. Merasa sepi dalam keramaian. Kok bisa dia merasa sepi dalam keramaian? Tapi kenapa dia nggak bisa merasa sunyi bersama Allah dalam keramaian? Allah cemburu itu, ya. Nah, syahwat yang zahir ini, teman-teman, itu zahir, jelas. Walaupun dia mengharamkan musik, dia tetap senang. Ya, suara-suara Al-Quran yang merdu, ya. Lalu ada syahwat yang tersembunyi, pengen disebut wali, pengen disebut laduni, pengen disebut mursyid, pengen disebut orang thariqah, pengen disebut sudah berwirid. Jadi Bang Dik nih sengaja sejadahnya nggak dilipat biar nanti Bunda Wina bilang, wah suamiku malam tadi tahajud. Contoh ini ya. Besok pagi ini harapannya ya, besok Ahad ya, hari Senin. Pas hari Senin Bang Dik bibirnya pecah-pecah, terus bilang, aku puasa dek, biar dapat perhatian, pengen disebut berpuasa. Jadi kalau kerja tuh atau nge-host agak lemes-lemes sedikit, maaf saudara-saudara, aku belum makan dari tadi pagi. Pengen disebut berpuasa. Kalau kohar lain lagi,
Maaf Bang Dik, dari malam tadi baca kitab belum berhenti, mataku pegel. Lain dengan Kang Hafiz, afwan Bang Dik, agak lemas, hari ini ngantuk-ngantuk, malam tadi khataman 70.000 la ilaha illallah. Itu setan senang udah ya. Itu syahwat tersembunyi namanya, syahwat tersembunyi. Begitulah cantiknya mainnya setan, halus banget ya. Gimana? Kira-kira begitulah ya. Nah, inilah main-mainan mereka. Karena dia bisa main, kita harus mainin balik ya. Nah, itulah Malamatiah jago ngerjain setan ya. Teman setan, tapi sebenarnya dia musuhnya setan. Baik, saya kembalikan ke Bang Dik.